Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 40. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita pada saat ini berlokasi di sebuah hutan yang sangat sepi dan juga sangat sunyi, yang kini terlihat beberapa sosok sedang duduk dengan tenang di sebidang tanah yang kosong di kedalaman hutan ini, dan bau darah yang samar-samar kini terpancar dari tubuh mereka. Hal ini akan memberitahu banyak orang bahwa mereka baru saja mengalami pertempuran yang sangat hebat. Setelah diperiksa lebih dekat, sosok-sosok yang ada di tengah hutan itu, mereka adalah kelompok dari Lindong yang baru saja melalui pertempuran hebat melawan Kekaisaran Awan Angin. Karena pertempuran itulah sekarang tubuh dari Lindong dan juga Xiaoyan mengalami beberapa luka di sebagian besar tubuh mereka. Di tanah yang penuh dengan bahaya ini, cedera sedikit apapun, maka itu adalah sebuah bahaya bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, setelah pertempuran berakhir, maka Lindong tidak berdiam diri di tempat itu. Dia pun segera mengajak kelompoknya untuk mencari tempat yang aman. Meskipun pada saat ini banyak orang yang mengetahui kekuatan dari Lindong yang bisa mengalahkan Kekaisaran Awan Angin, namun orang-orang itu juga pasti memiliki keserakahan di dalam hati mereka, yang ketika mereka semua melihat 3 segelir warna kelas surgawi yang telah didapatkan oleh kelompok Lindong, maka kebanyakan dari mereka juga pasti akan sangat tertarik, karena sejatinya orang-orang itu juga ingin sekali masuk ke peringkat emas nirwana. Selain itu, Lindong sendiri pada saat ini juga telah mendapatkan segel raungan langit naga hitam, dan tidak diragukan lagi, hal itu akan semakin meningkatkan keserakahan di dalam hati banyak orang. Untuk menghindari masalah yang tidak diperlukan, maka Lindong memilih untuk mundur sementara waktu, dan dia tidak ingin menonjolkan diri setelah pertempuran yang dia alami yang mengguncang medan perang kuno. Saat ini Lindong juga sadar bahwa ketika berita dirinya telah mengalahkan Kekaisaran Awan Angin, hal itu pasti akan menyebar ke lebih dari setengah zona inti medan perang kuno dalam 1 atau 2 hari. Dan pada saat itu, secara otomatis kelompok Lindong ini pasti akan menarik banyak perhatian dari individu-individu kuat dan juga ambisius untuk bisa mengatasi orang-orang yang seperti itu. Maka mau tidak mau, Lindong harus mengobati dulu tubuhnya saat ini. Karena semua orang yang telah memasuki zona inti dari medan perang kuno, mereka semua sebenarnya telah berubah menjadi singa. Dan untuk bisa naik tahta di tempat ini, tidak ada rasa belas kasihan sama sekali, karena yang kuat akan memangsa yang lemah. Lindong sendiri pada saat ini duduk diam di bawah pohon yang besar, dan dia sudah mengganti pakaiannya yang berlumuran dengan darah. Namun bau darah di sekujur tubuh Lindong sekarang belum sepenuhnya menghilang, karena masih ada beberapa luka terbuka di tubuhnya. Cedera yang dialami oleh Lindong pada saat ini untuk orang biasa pasti akan membutuhkan waktu beberapa hari untuk bisa melakukan pemulihan. Namun sekarang tubuh Lindong berbeda dari orang lain, karena tidak hanya tubuhnya secara fisik yang lebih kuat, tapi Lindong juga memiliki seni transformasi naga hijau surgawi. Hal itu membuat pemulihan Lindong berkali-kali lebih kuat dan juga lebih cepat dari praktisi biasa. Oleh karena itu, sebagian besar luka di tubuh Lindong sekarang telah sembuh dalam waktu setengah hari saja. Sementara kekuatan Yuan yang terkuras habis kini juga telah pulih pada tingkat yang sangat mengerikan. Hal itu adalah karena bantuan dari batu simbol pelahap yang ada di dalam tubuh Lindong. Di samping Lindong, Xiaoyan sendiri pada saat ini juga melakukan pemulihan, karena tubuh fisik Xiaoyan adalah tubuh harimau iblis surgawi. Maka dia, pemulihannya juga sama cepatnya dengan Lindong. Pada saat Lindong dan juga Xiaoyan dalam mode pemulihan, Xiao Diao sendiri pada saat ini bersandar di batu yang besar. Dirinya berjemur di bawah sinar matahari merah yang turun di antara pepohonan. Sambil bersantai ini, Xiao Diao pun menggigit rumput yang kecil di mulutnya. Walaupun Xiao Diao sekarang sudah terlihat sangat bersantai, tapi dirinya juga selalu waspada.
yang kini Xiao Diao sendiri selalu melakukan pengawasan menuju kedalaman hutan dengan tatapan matanya yang sangat tajam, karena waktu ini adalah waktu yang paling kritis bagi Lindong dan juga Xiaoyan yang secara otomatis tanggung jawab untuk melakukan pengamanan. Semuanya ada di bawah kendali dari Xiao Diao. Di sisi lain, Suro dan juga Liu Ya sendiri sekarang sedang bermain-main api unggun sambil meletakkan daging panggang di atas rak pemanggangan. Dan waktu sekarang, Suro dan juga Liu Ya tampak merasakan suasana yang lebih santai daripada sebelumnya. Tidak lama kemudian, Su Kui pun memanggil daging yang ada di pemanggangan. Sambil tersenyum, dia pun memberikan daging itu pada Xiao Diao. Yang kini, Su Kui pun mengatakan, "Saudara Lin Diao, tempat ini jauh dari jalan utama dan hanya sedikit orang yang akan berani berjalan ke tempat ini. Dan seharusnya sekarang kita sudah cukup aman." Hal itu dikatakan oleh Su Kui dengan hati yang penuh dengan pertanyaan. Karena di dalam hati Su Kui sendiri, dia benar-benar tidak percaya bahwa kekuatan misterius yang ada di dalam tubuh Suro, yang bahkan Lindong serta Xiaoyan sendiri tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapinya. Namun Xiao Diao ini sebenarnya memiliki cara untuk bisa membantu Suro mengendalikan kekuatan misteriusnya. Su Kui pun merasa sulit membayangkan bahwa pemuda yang tampan seperti Xiao Diao itu memiliki kemampuan yang sangat menakutkan. Awalnya Su Kui berpikir hanya sekte superlah yang memiliki kemampuan untuk bisa memecahkan masalah kekuatan misterius di dalam tubuh Suro. Namun hal ini sebenarnya telah benar-benar diselesaikan oleh seorang Xiao Diao. Sambil memakan daging yang diberikan oleh Su Kui, Xiao Diao pun kini mengatakan, ada baiknya kita untuk berhati-hati saat ini. Karena Lindong dan juga Xiaoyan sedang dalam pemulihan, maka kita tidak boleh membiarkan sedikit pun kecerobohan yang bisa mengakibatkan situasi yang tidak terkendali. Mendengar kata-kata dari Xiao Diao, Su Kui pun tertawa konyol, yang pada saat ini dirinya pun segera melirik pada Lindong dan juga Xiaoyan yang sedang dalam pemulihan. Sementara di dalam hati Su Kui sendiri, dia merasa sangat kagum karena trio Lindong benar-benar memiliki hubungan yang luar biasa. Di antara mereka bertiga, jelas Lindong adalah pemimpin dari kelompok ini dan dia memiliki sifat yang sangat bijaksana. Dan di sisi lain, Xiao Diao adalah satu-satunya pemuda yang penuh dengan teka-teki. Dia akan selalu membimbing Lindong pada saat mendapatkan masalah tertentu. Dan di sisi lain, Xiao Diao juga akan mengikuti keputusan yang diucapkan oleh Lindong. Sebelumnya Su Kui tidak mengerti mengapa hal ini bisa terjadi. Namun setelah dirinya menyaksikan pertempuran antara Lindong dengan Feng Chang, maka Su Kui sekarang paham bahwa Lindong, seorang pria muda yang berpenampilan biasa itu, dirinya memiliki beberapa kemampuan mistis yang dapat mengubah hal yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang sangat mungkin. Tiba-tiba saja, Xiao Diao pada saat ini menyeka mulutnya, yang kemudian mata ungu hitamnya yang mempesona itu segera menyipit dan juga menajam. Yang kemudian Xiao Diao pun berkata, "Sepertinya dari apa yang aku lihat saat ini, maka aku khawatir situasi yang tidak menyenangkan akan segera mendatangi kita." Mendengar kata-kata dari Xiao Diao, Su Kui pun terlihat sangat terkejut. Yang kemudian dia mengatakan, "Apakah saat ini ada masalah?" Dengan ringan, Xiao Diao pun segera menganggukkan kepalanya. Dia kemudian melirik ke arah Lindong dan juga Xiaoyan yang pada saat ini masih dalam kondisi pemulihan. Dan kemudian Xiao Diao pun kali ini tersenyum dengan sinis. Karena sebenarnya di dalam hati Xiao Diao, dia pun sudah merasakan sesuatu pada saat dirinya baru saja sampai di kota Wanxiang. Selama ini, Xiao Diao sendiri sudah merasakan kehadiran yang tersembunyi yang tidak mudah untuk dideteksi. Awalnya Xiao Diao merasa bahwa perasaannya itu salah. Namun setelah mereka memasuki zona inti dari medan perang kuno, perasaan yang dia rasakan selama ini menjadi semakin kuat. Dan jelas, Xiao Diao pun kini telah membuat kesimpulan bahwa selama ini mereka sedang diawasi oleh orang yang sangat kuat, yang bisa bersembunyi di dalam kegelapan, yang bahkan
hal itu tidak bisa dirasakan oleh Lindong dan juga Xiaoyan. Kemudian Xiaodio pun tersenyum dan dia membuang tulang yang ada di tangannya setelah menghabiskan dagingnya. Yang kini Xiaodio pun mengatakan, ternyata memang ada banyak individu dan juga harimau yang bersembunyi di medan perang kuno. Setelah Xiaodio mengucapkan kata-kata itu, ekspresi dari wajah Sukui kini berubah menjadi sangat muram dan dia merasakan kegelisahan di dalam hatinya karena ini adalah pertama kalinya Sukui melihat ekspresi dari Xiaodio terlihat sangat serius, yang bahkan hal itu tidak pernah dia tunjukkan ketika menghadapi orang-orang dari kekaisaran super seperti Feng Chang. Xiaodio kemudian mulai memberikan instruksi pada Sukui. Dia pun kini mengatakan, Sukui, kamu tidak perlu khawatir. Jika suatu peristiwa yang tidak terduga muncul, maka kamu, Suro, dan juga Liu Ya segera pergi untuk melindungi Lindong dan juga Xiaoyan. Karena pada saat ini mereka sedang dalam keadaan kritis di dalam pemulihan mereka. Selama Lindong dan juga Xiaoyan bisa bertahan melalui pemulihannya ini, maka mereka berdua akan bisa mendapatkan kembali kemampuan bertarung mereka. Sukui pun mengangguk dan mengatakan, baiklah, karena di dalam hati Sukui sendiri, dia tidak pernah menduga bahwa selama ini kelompok mereka telah menjadi sasaran dari ular yang sangat berbisa yang tidak dia kenal, tepat setelah menghabisi iblis dari kekaisaran awan angin. Xiaodio pun kini menunduk, tapi matanya terlihat sangat tajam. Yang kemudian Xiaodio berkata dengan lirih, aku ingin melihat individu seperti apa yang berani membuat masalah denganku. Di sisi lain, Sukui pada saat ini sudah mundur dengan tenang dan dia segera menarik tangan Suro dan juga Liu Ya. Di bawah tatapan bingung dari Suro dan juga Liu Ya, Sukui pada saat ini segera menarik mereka berdua untuk mendekat ke arah Lindong dan juga Xiaoyan. Yang kemudian Sukui berbisik, kalian berdua jangan biarkan siapapun mendekati Lindong dan Xiaoyan. Kata-kata yang diucapkan oleh Sukui itu jelas membuat Suro dan juga Liu Ya menjadi terkejut. Namun mereka adalah orang yang cukup pintar dan bisa memahami situasi dengan cepat. Segera setelah itu, mata dari Suro kini melihat ke arah Xiaodio, yang sekarang Xiaodio sendiri sudah bersandar di batu yang besar. Dia pun menaruh tangan di belakang kepalanya dan mata dari Xiaodio sendiri kini telah tertutup, bahwa seolah-olah dia sedang tidur siang. Dalam beberapa saat ini, situasi keheningan pun segera berlanjut, dan itu terjadi untuk jangka waktu tertentu. Sinar matahari merah yang menyinari tempat ini secara perlahan telah meredup, yang pada akhirnya sinar matahari merah kini telah benar-benar tenggelam, dan seluruh zona inti dari medan perang kuno kini menjadi kegelapan. Tidak lama setelah kegelapan muncul, tiba-tiba saja keluar dua kilatan cahaya yang pada saat ini akan segera mengenai Lindong dan juga Xiaoyan. Dan itu adalah serangan energi Yuan dengan kecepatan ekstrim yang sangat mengerikan. Saat dua kilatan cahaya gelap itu muncul, tatapan mata dari Suro kini telah berubah menjadi sangat tajam, dan cahaya hijau segera melintas di mata Suro. Tidak butuh waktu lama, Suro segera menjentikan jarinya, yang pada akhirnya kini melesatlah dua cahaya hijau yang keluar dari ujung jari Suro, dan itu bertabrakan dengan dua kilatan cahaya hitam yang akan segera mengenai Lindong dan Xiaoyan, yang pada akhirnya dua kilatan cahaya hitam itu pun hancur terkena serangan dari Suro. Xiaodio yang tertidur pun kini telah membuka matanya, dan pada saat yang sama ekspresi seram muncul di wajah tampan Xiaodio. Mata hitam ungunya kini dengan cepat melihat pada pohon besar yang ada di sebelah kanannya, yang kemudian Xiaodio pun mengatakan, si pengecut, pada akhirnya kamu muncul juga, tunjukkan dirimu sekarang juga. Setelah mengatakan hal itu, Xiaodio pun mengulurkan tangannya pada ruang kosong yang ada di depannya, dan tiba-tiba saja, dar!
pada saat tangan Xiao Diao meraih ruang kosong yang ada di depannya, pohon besar yang tinggi itu segera meledak, yang kini telah berubah menjadi debu. Cahaya hitam misterius sekarang keluar dari dalam ledakan dan segera mendarat di tanah, dan tidak butuh waktu lama. Cahaya hitam itu kemudian bergoyang dan berubah wujud menjadi sosok bayangan hitam. Setelah sosok ini muncul, dirinya pun menatap tajam ke arah Xiao Diao sambil mengatakan, "Kamu memang orang yang paling tidak terduga di antara kelompok trio Lindong." Xiao Diao yang masih santai duduk di atas batu, dia pun menatap tajam ke arah bayangan hitam itu sambil mengatakan, "Ternyata kau yang selama ini telah menyembunyikan diri semenjak kita baru saja sampai di kota Wanxiang. Namun pada saat itu kamu tidak berani mengungkapkan dirimu. Dan setelah kita memasuki zona inti dari medan perang kuno, kamu sebenarnya telah buru-buru untuk segera mengambil tindakan. Sepertinya ada satu orang di kota Wanxiang yang kamu takuti. Dan bila tebakanku benar, seharusnya itu kamu takut pada pengawas kota Wanxiang yang bernama Pak Tua Songte." Bayangan hitam itu pun tidak menjawab perkataan dari Xiao Diao, tapi sebaliknya, tatapan matanya berubah menjadi semakin gelap, yang sepertinya dia akan mengungkapkan sesuatu. Tapi Xiao Diao sendiri kini masih melanjutkan kata-katanya. "Bagaimana? Benar kan yang kukatakan bahwa kamu sangat khawatir dengan Pak Tua Songte yang mungkin akan bisa segera menemukanmu, dan pada saat yang sama, selama ini dirimu sangat membenci kami. Oleh karena itu, aku bisa menebak bahwa kamu adalah salah satu dari pengecut yang bersembunyi di dalam kegelapan, yang memiliki rencana untuk mengambil alih medan perang kuno. Dan sepertinya kalian benar-benar tidak berniat melepaskan kami. Katakan namamu, karena kakek Martin ini tidak tertarik pada pengecut yang tidak memiliki nama." Sosok bayangan hitam yang pada saat ini sudah melihat tajam ke arah Xiao Diao, dia pun kemudian mengatakan, "Kalian semua telah mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak kalian ketahui. Oleh karena itu, kamu dan juga kelompokmu pada saat ini harus segera mati. Dan untuk namaku sendiri, maka kamu bisa memanggilku dengan nama Jenderal Roh Kematian." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Jenderal Roh Kematian ini akan bisa membahayakan nyawa dari Lindong dan juga kelompoknya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol sob.